Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nabilat Madafina dalam program Bius berbagi inspirasi untuk semua. Jadi pada hari ini kita menghadirkan seorang narasumber yang menginspirasi, memotivasi para pelaku usaha kecil menengah dan juga masih muda. Tapi sebelum kita berbincang-bincang bersama narasumber kita ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Yuhu, selamat pagi Indonesia. Ya, kalau mendengar kalimat ini pasti tidak asing lagi bagi masyarakat kota Bengkulu yang suka membeli kue jajanan pasar keliling. Ia adalah Tupu Hermes, sosok yang menginspirasi bagi kaula muda hingga orang tua. Melakukan profesinya sebagai penjajah kue keliling di masa remaja, mengambil peran sang ayah yang telah berpulang ke rahmatullah sebagai tulang punggung keluarga. Mengorbankan keceriaan masa remaja demi cita-cita, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur, berharap harga yang pantas didapat dari kerja kerasnya untuk mengubah nasib. Tupu merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di kota Bengkulu. Ia berjualan kue dari pagi hingga siang. Hasil dari jualan kue ini adalah untuk biaya pendidikan kuliahnya dan membiayai sekolah adik-adiknya, hingga membantu biaya perekonomian keluarga. Baik, kembali lagi pada program Bius. Jadi setelah kita saksikan video tadi, mari kita sapa bersama yang sudah hadir di studio kita, Kak Tupu. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya buka dulu maskernya ya, boleh. karena kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, boleh. Ya. Apa kabar Kak Tupu? Baik, Vina. Gimana kegiatannya sehari-hari ini, seperti Untuk apa? kegiatan sehari-hari ya masih seperti biasa, berjualan. Berjualan apa itu? Nih, jualannya itu beragam ya, Vin. Kalau buat teman-teman semua mungkin nggak asing ya kalau ketemu sama Tupu. Itu jam terbang ya, jam terbang. Jam dalam terbang. arti itu maksudnya Pilot ya? Bukan, Wibu. Maksudnya jam terbang itu kayak aktivitas saya pagi berjualan. Itu sekitar pukul setengah enam pagi kita sudah door to door ke rumah orang, kemudian sampai jam 11 atau jam 12 kita mulai cari mangsa. Mangsa dalam arti gini ya, kurung itu pembeli. Calon pembeli, gitu. Kayak makan siang, mereka mau apa. Jadi Tupu nggak mengolah. Jadi Tupu hanya bisa memberikan produk yang memang udah Tupu rekomendasiin. Mendistribusikan gitu ya? Iya, mendistribusikan. Kalau boleh tahu nih Kak Tupu ya, kue-kue yang dijual ini tuh diambil dari mana itu? Nah, kalau kue-kue yang tersedia Produksi ini mana? ada beberapa jenis ya, sumber yang saya ambil. Kalau yang paling lama itu di Penurunan. Oh, di Penurunan? Iya, daerah Penurunan. Dan untuk daerah yang baru-baru ini, seperti kue yang ada, ini ada kastanya ya, Vina. Oh, ada kastanya, Kasta ada dalam, tingkatannya ya, kayak tingkatannya gitu. dalam arti harga. Untuk harganya ada yang paket irit kejepit. Nah, irit apa tuh kejepit maksudnya ini maksudnya adalah... Biar pemirsa di rumah pada tahu apa tuh. Iya. Irit kejepit ini nih pemirsa, dalam arti murah, nanggung. Nah, murah nanggung ini biasanya kan ada orang tuh, aduh harganya berapa satu mika? 5.000. Bisa nggak 310? Nah, kita sediakan yang paket irit kejepit 310. Tapi sebenarnya sama aja, beda jenisnya bisa dapat banyak gitu. Oh, bisa beli sekali banyak kayak gitu. Iya. Nih Kak Tupu, bisa nggak ditawar-tawar nih ya? Kalau untuk produk kita bisa ditawar. Oh, bisa ditawar pemirsa di rumah. Ini bisa ditawar semua makanannya. Tergantung tingkatan transaksi. Kalau transaksinya mulai meninggi, kita kasih kepuasan tentunya. Waduh, kepuasan dalam arti misal dia transaksi sampai 50.000 atau 30.000, kita kasih sedikit bonus gitu. Oh, bonus. Iya. Bagi pelanggan setia. Bener, ya? pelanggan setia. Ini nih yang lagi viral ini, cara marketingnya Kak Tupu. Nah, cara marketingnya itu biasa aja sih sebenarnya. marketing. Kalau kita menyapa orang kan seperti biasa, tapi kalau saya menggunakan seperti kata-kata bahasa kalbu kali ya. Aduh, bahasa iya, kalbu. bahasa Yang kalbu gimana mungkin itu, Kakak? ada yang menganggap ini seperti apa sih? Jadi mereka heran. Jadi untuk dialog transaksinya sudah mulai makin dalam. Dalam arti kayak gini ya. Halo Vina, selamat pagi. Mau transaksi?
Pasti kamu heran, maksudnya pasti transaksi gitu kan. Nah, Itu yang menarik ya, iya, Kak, ya, langsung kayak saya gitu. jelaskan kue-kuenya jenisnya apa, ada bangsawan, jelata, dan irit kejepit. Kalau bangsawan tuh yang gimana ya, Kak? Yang bangsawan itu tentunya sangat berbeda ya pemirsa. Bisa disaksikan ya. Ini ada paket bangsawan, ini isinya 6. Jadi 6 ini dia tebal dan isinya juga beda sama yang jelata. Kalau jelata itu kayak kurang menggoda ya, Vina. Kalau yang jelata itu seperti ini. Tuh, ini Apa tuh namanya tuh? paket jelata. Kuenya kue apa? Gemblong, gembira Oh, langsung plong. Jadi Aduh. nama-namanya ini aku sebenarnya kasih ceplosan sendiri, Vin. Oh, Ada bahkan dikasih sampai istilah sendiri Iya, biar padahal iya. makin laris ya, Kak ya. Makanya kadang-kadang heran, apaan sih kok gemblong gembira langsung plong? Nah, kita kasih penjelasan. Ya cocok. sesudah dimakan, hati gembira langsung plong didorong dengan air putih. Kenyang Waduh, kan? iya. Buat sarapan ya, Kak, bener. lumayan. Kemudian Baik. ada paket irit kejepit nih. Kebetulan Oke. udah habis ya. Mungkin buat pemirsa lain waktu mungkin bisa ketemu dengan paket irit kejepit, ketemu sama tupo. Itu 3, satu mika itu isinya 3. 3, tapi dia bisa dapat jenis banyak, Vin. Ada getuk, kemudian juga ada. Jadi paketan. Mm-mm. Oh, paketan kayak gitu ya. Kak Tupu sendiri Uh-uh. dari rumah keluar jam 6 pagi ngambil kue. Itu keluar ngambil kue. Kalau untuk paginya kita sudah Untuk melincah. keliling-keliling, itu kelilingnya udah sampai Iya. mana? Paling Jam jauh. terbangnya sampai mana? Kasih tahu nggak ya? Boleh dong dikasih Kasih tahu nggak sama penonton nah, yang di untuk rumah. paling jauh ya, kalau menggunakan kendaraan Tupu itu sekitar daerah Seluma. Itu desa Cahaya Negeri. Waduh, Tapi untuk jauh ya, pemesanannya Kakak. terbatas ya, Vin. Kayak misalnya dia jajan pengen agak banyak, tetap dilayani. Tapi kalau misalnya 5.000, ya tetap dipikirkan dong kendaraan kita. Oh, berarti Iya. online kayak gitu atau Iya. offline jualannya? Online, offline. Karena pandemi seperti ini kebanyakan dengan jurus-jurus online ya. Teman-teman di Oke, Facebook kita berarti goda-godain. delivery ya, delivery gitu. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Kak Tupu. Tetap di Bius. Baik, kembali lagi di Bius berbagi inspirasi untuk semua. Kita melanjutkan bincang-bincang kita bersama Kak Tupu. Jadi tadi Kak Tupu udah Iya. ngomong ya, dia udah jalan-jalan jauh jualan kemana-mana. Tapi dalam kegiatan jualan kakak ini ada nggak pernah ditolak atau pernah di nggak dulu deh gitu jualan? Kalau penolakan itu pasti ya, semua pasti pernah mendapatkan penolakan. Tidak pernah lancar, namanya juga kehidupan ya, ada pasang surut. Namun untuk mengatasi penolakan tersebut, pasti pernah ya mood kita tiba-tiba down. Iya gitu ya. kan, mood jadi bad mood jualan Ah. atau jadi udah nggak usah jualan lagi deh Ya. gitu. Atau bahkan kalau kita ketemu yang benar-benar penolakannya itu nggak bisa diterima di hati ya. Iya. Kadang kalau ada yang maaf dulu masih enak, kadang apa kau Cik Tuna? Kenapa Anda kok jualan sini gitu kan? Atau memang diusir itu pernah. Tapi kalau saya menegaskan itu atau mengatasi itu ya udah makasih gitu. Tapi tetap cari akal. Kalau misalnya kita ke ruangan atau kantor-kantor yang memang tidak bisa menerima para pedagang, nah itu saya kode-kode dari jendela biasanya. Kode-kode dari Iya. jendela. Tetap ada yang mau belanja. Dengan Tetap ada dapat ya? satu orang misalkan, mereka satu ada yang mau belanja. Nah otomatis mereka kan rumpi ya, ngomong sama temen, jajan aja dong di situ. Kayaknya dia datang jam segini. Tapi kita tetap tepat waktu. Kalau kita misalnya datang jam 9 ke tempat kantornya, harus kita datang jam 9. Jadi mereka udah tahu posisi kita datang. Mereka akan keluar sendiri. Kalau kita nggak bisa ke dalam ruangan. Kalau pernah nggak satu hari itu bener-bener nggak ada yang beli? Aduh itu pernah. Pernah ya? Pernah. Salah satunya itu yang membuat saya sedih, tapi ini kelebihannya. Karena saya tidak melakukan pengolahan, Iya. jadi saya bisa mengembalikan. Kalau Gitu. kembaliin sama yang jual, itu gimana Kak? Nah itu kan urusannya, mubazir dong. urusannya kepada pemilik kue. Tapi mereka nggak buang, mereka langsung kasih ke kayak panti asuhan. Tapi jarang ya kalau misalnya kue yang mereka produksi itu nggak habis. Biasanya habis terus, palingnya cuma sisa beberapa, nggak sampai setengah dari mereka produksi. Baik Kak Tupu, pernah nggak mau jualan, berhenti jualan kayak gitu loh? Berhenti jualan? Pasti mau ya, karena pasti ada kayak gini, kok kayak gini terus ya, pengen dong punya lebih besar, atau punya toko, pernah. Tapi kadang
ada peluangnya, tapi kan peluang itu kadang membuat jadi beban pikiran. Kita harus bayar kontrak ruko misal, kita harus kontrak tempat. Kalau ini saya mengefisiensikannya seperti ini untuk mencukupi biaya kuliah, kemudian juga kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya. Oh, sebentar Kak, kakak kuliah? Iya. Jadi jualan sambil kuliah? Iya. Oh gitu, kuliah di mana? Di Dehasen dong tentunya. Udah semester berapa? Teman-teman di rumah, kakak ini tuh sambil jualan sambil kuliah. Bener, semester gimana akhir. Nih? Pasti menginspirasikan teman-teman di rumah yang masih kuliah, tapi tetap mau jualan untuk kuliah, untuk biaya kuliah. Gimana nih teman-teman? Capeknya kan kebayang banget. Gimana Kak? Tolong dong dikasih motivasi teman-teman di rumah. Untuk teman-teman di rumah ya, untuk semangat itu pasti semua ada. Karena semangat yang mereka miliki setiap manusia ada. Tapi untuk memacu dia lebih membara semangatnya itu, yang pertama mereka harus sadar diri dulu. Sadar diri, walaupun orang tua lengkap, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau misalnya diberi kecukupan, digunakan secukupnya, jangan berlebihan. Atau misal, kalau kalian benar-benar udah semangat tapi kayak ada malasnya sedikit nih, Vin, itu pasti ada. Malasnya itu diatasi aja dengan cara untuk gimana membanggakan orang tua gitu aja. Kuliah udah semester 8 ya tadi ya? Itu jualannya, mulai kuliahnya waktu sudah jualan atau gimana? Kalau jualan ini dari kelas 1 SMK. Ya Allah, serius 2013, Kak? Iya. Jadi buat teman-teman mungkin nggak asing, SMK 3 saya dulu, kelas 1 itu sudah 3. Jualan. Iya. Dari kelas 1 SMK jualan sampai sekarang. Itu SMK ngambil jurusan apa? Broadcasting. Oh, kirain tata boga kan sekalian. Pasti heran kan, kok broadcasting ke tata boga. Mereka heran masak sendiri apa gimana. Oke, gitu. Baik, untuk lebih dalamnya lagi, kita akan lanjutkan nanti, tetap di BIUS. Baik, kembali lagi dalam BIUS. Ayo kita lanjutkan ngobrol bareng sama Kak Tupu. Jadi Kak Tupu yang sambil jualan, sambil kuliah. Kalau boleh tahu ini keluarganya, orang tuanya masih lengkap? Tinggal ibu. Oh, tinggal ibu. Bapak sudah nggak ada ya? Jadi keadaan seperti itu sih yang memang menyadarkan diri. Jadi buat diri sendiri. Pertama tuh kayak kenapa sih gitu kan? Padahal saya 4 bersaudara loh. 4 bersaudara, saya nomor 2. Oh, nomor 2. Terus nomor 2 di bawah ada lagi, 1 udah berkeluarga. Nah, jadi ini yang buat saya sadar. Sadar saya tuh kayak gini. Tinggal ibu gitu. Masa sih ibu nanggung semua? Bapak meninggal umur 2010. Kakak umur berapa? Saya waktu tamat SMP. Nah, jadi pas udah kejadian seperti itu saya mulai sadar nih, kayaknya harus sadar untuk ikut membantu, Mesti bantu orang turun. tua. Mungkin buat teman-teman semua mungkin kayak gitu, ada yang pelariannya beda ya, pelariannya berbeda. Tapi saya sudah mulai sadar sih, kayak mana untuk mengatasi itu, biar kayak ada dampak positifnya. Saya juga bisa bahagiain ibu, bisa bahagiain adik-adik. Yang jelas untuk bertahan hidup ya Kak ya. Adik-adik masih kecil-kecil? 1 udah kuliah semester 2. Oh, kuliah saya juga? sendiri yang nguliakan juga. Yang 1 SMP, baru masuk SMP negeri. Sambil jualan, sambil kuliah, dan menyekolahkan adik-adik. Benar-benar menginspirasi dan memotivasi teman-teman di rumah ya. Bisa nih ditiru kakak ya. Itu ibu jualan juga? Iya, jualan di Pasar Panorama. Oh. Ada sedih juga sih kadang ya. Kalau beda rasanya, kalau kita nggak ada kepala sama ada kepala. Paham maksud saya kan, Vina? Jadi kadang dampak dari seperti itu, ada yang keluarga yang memang pertama memperhatikan, kemudian mengabaikan. Nah itu sih yang buat jadi acuan saya sendiri. Saya diabaikan gitu misalkan. Diabaikan saat seperti itu. Tapi sedikit yang peduli. Yang dalam arti peduli itu kayak memberikan nasihat. Itu saya sangat suka dan berharga daripada dikasih uang yang banyak. Karena sedikit orang yang memberikan material dan moral ya Kak ya, harus seimbang. Diberikan pesan, diberikan semangat, itu yang saya suka. Jadi keterpurukan yang seperti itu yang jadi cambuk sendiri. Oh, saya harus buktikan. Harus lebih dari apa yang dipikirkan orang lain ya. Saya berusaha, saya harus ngikutin prosesnya. Tapi menurutku Kak, nggak segampang itu orang bisa survive di umur segitu, udah ditinggal ayah, harus bekerja, harus lanjut sekolah, bahkan harus membantu ibu juga kan. Itu gimana? Penguatnya 1, ibu. Ibu? Ya, nasihat ibu paling penting. 2 ibu, nasihat ibu. Bener-bener ya. Selagi kita masih bisa lihat senyum ibu itu masih indah aja hidup, masih bisa hidup ya.
Jadi jangan membangkang sama ibu, karena semua aktivitas kita semua itu berkat doa ibu ya. Kak Tupu, sikap-sikap gimana, penolakan-penolakan seperti apa, ya pengabaian seperti apa yang dilakukan orang-orang sekitar pada saat orang tua udah nggak ada lagi. Oh, anak ini udah yatim gitu. Harusnya kan anak yatim tuh ya dirangkul seperti itu. Gimana nggak? Nah, untuk sikap-sikap seperti itu sih udah rahasia umum ya. Apalagi kalau misalnya masyarakat atau tempat tinggal kita. Salah satu contoh misal ya, emang dia bisa sekolah gitu. Kerjaan ibunya itu loh gitu, cuma jualan. Apa mampu gitu? Mampu nggak sih dia gitu kan? Nah, dari situ sih saya jadi acuan. Kadang ada yang nangis ya, otomatis saya nangis saat itu. Aduh, kenapa ya omongan mereka seperti itu, kayak udah jadi doa. Yakin nggak mereka berhasil gitu. Jadi acuan saya sendiri, sampai kedengaran telinga saya ada yang berbicara seperti itu, saya jadikan acuan sendiri. Jadikan cambukan? Iya, tekad. Walaupun kadang berlinang air mata loh. Kadang misalnya sikap mereka, oh nggak akan mampu itu sekolah. Aduh, itu pasti pas-pasan deh hidupnya, itu nggak akan mampu. Itu sikap-sikap seperti itu dari orang-orang sekitar, sanak saudara atau gimana? Sanak saudara ada, tempat tinggal ada. Bukannya sanak saudara malah merangkul, bukan ya? Itu kayak sedikit yang peduli. Sedikit yang peduli. Itulah makanya kata orang, teman ketawa itu ada, teman nangis nggak ada. Kalau kakak? Hah? Kakak kuliah juga? Kuliah saya, kakak Kakaknya saya. kakak? Kalau kakak saya sudah berkeluarga, Oh, dia sudah berkeluarga. lepas. Jadi dia Bekerja juga? sudah bekerja ikut suaminya. Kan saya 4 saudara, saya 1 laki-laki. Gimana cara Kak Tupu untuk menguatkan adik-adik yang pada saat itu dalam titik yang paling rendah, ibaratnya rendah, untuk survive, ngejalanin hidup ke depan gimana? Untuk saling menguatkan ya kayak gitu, ayo semangat gitu. Kuliah, sekolah kita harus jalanin, apapun caranya lanjutin. Yang penting ingat jangan sampai mencuri dan jual diri, gitu aja. Karena apapun caranya pasti akan dibukakan Tuhan kalau kita berusaha. Sekecil apapun yang misalnya kita punya, kayak kita punya batu kerikil misalkan. Gimana sih batu kerikil ini bisa jadi rupiah? Banyak caranya kan? Gitu sih kalau saya. Pernah nggak ngerasa capek ngurusin semua? Capek ngurusin itu, adik, ngurusin rumah, kalau orang tua. capek itu enggak ya. Palingan cuma refleksi diri aja kadang malam gitu ya. Sebelum tidur. Temennya itu bantal, teman curhat. Jadi, curhat, curcol gitu. Kalau curhat ke orang-orang sekitar tuh kadang nggak bisa dipercaya. Ke bantal sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saat kita peluk bantal, nggak tahu-tahu bantalnya basah. Waduh. Nangis kan. Kita utarakan tuh, kok gini ya gitu. Kapan sih berubah? Udah lama loh seperti ini gitu. Tapi percaya aja sih semua pasti berubah. Pernah ngeluh sama ibu? Ngeluh sih enggak, paling cerita. Bertanya sama ibu, kok kayak gini ya? Kapan ya berubahnya gitu? Apakah ke depan bakal sukses gitu kan? Ya ibu otomatis meyakinkan kita, semangat nak, semangat. Pasti sulit banget ya Kak ya untuk semangat. lanjut kuliah, ngejalanin hidup, bayarin adik-adik. Itu dari kelas 1 SMK, SPP saya sendiri, SPP semua. Enggak sama kakak gitu. Maksudnya? Saling. Kalau kakak saya kan udah berkeluarga, otomatis mereka kan sudah memiliki kebutuhan masing-masing, punya anak kan yang harus lebih diutamakan. Jadi di rumah cuma ibu, Kak Tupu, sama saya. 2 adik. Oke. 2 Berat adik loh. Ya. Sangat berat ya. Jadi momen berat itu terkadang banyak yang pengen putus asa. Iya. Nah, putus asa ini itu Nggak setan tadi, Vin. Nggak segampang itu bisa survive ngejalanin Iya. hidup gitu kan. Apalagi sambil kuliah dan jualan. Untuk menghindari putus asa, caranya itu gampang. Saya kasih tips ya buat teman-teman Iya semua. boleh nih teman-teman di rumah biar Misal tahu. kamu lagi hari ini putus asa banget, pengen aduh kayak mana gini-gini, pengen melakukan hal buruk. Ingat hari kemarin. Hari kemarin apa yang sudah kamu nikmati? Syukurin, terima kasih. Otomatis putus asa itu udah mulai berkurang. Udah rasa semangat itu mulai timbul lagi. Gitu. Kak Tupu pernah nggak jualan di kampus, muter-muter gitu, dosen beli? Dari lantai 1 sampai lantai 5 udah beli. Itu keliling loh, lantai 1 sampai lantai 5. Lift kan nggak jarang, nggak sering hidup. Hidup itu paling kalau ada acara besar, jadi lift kampus itu hidup. Jadi pakai tangga darurat? Bener. Sampai lantai 5? Mau coba, Vin? Kurus dong. Oke. Kak, di masa pandemi ini, ada nggak
omset tuh turun. Bahkan banyak UKM yang gulung tikar. Berkembang itu banget sulit kayak gitu kan. Gimana nih? Kalau untuk di tengah pandemi, tingkat penjualan itu kan nggak stabil. Namanya kita jualan itu nggak setiap hari jualan laku. Ya. Nah, saya antisipasinya banyak beberapa cara. Tapi jangan ditiru, karena saya sudah lama. Yaitu salah satunya, misalnya orang yang sudah sangat kita kenal, transaksinya tertunda. Tahu tertunda? Maksudnya? Besok bayar atau lusa. Oh, iya. ngutang. Jangan dibilang utang, mereka sedikit sensitif untuk teman-teman saya. Kasian dong diutangin. Tapi mereka yang sudah konsisten loh, Vin. Konsisten dalam arti kayak gini, besok ya, hari Selasa ya, atau Rabu ya. Nah, mereka bakal bayar. Kalau yang nakal, misalnya ya, janjinya hari Selasa, tahu-tahu hari Jumat, tahu-tahu awal bulan. Besok lagi awal ke bulan, besok. Iya. Nah, itu nggak saya lanjutkan lagi pemberian ininya. Itu pembelian dalam partai besar atau satu-satuan kayak Kecil. gini? Oh, kecil-kecil masih diutangin juga? Ya, ambil satu ya. Ya ampun. Besok ya. Kita tetap ikutin alur dia. Tapi kalau udah ada ciri-ciri dia nakal bandel nih teman-teman, kita sentirinnya itu nggak usah dikasih lagi jajanan. Rugi dong Kak? Enggak, kan pasti aja ada yang baik, ada yang jahat, ada yang rezeki baik. lain. Iya, gitu. Nggak usah takut. Ngomong-ngomong nih Kak, di depan kita ini udah ada ini apa nih? Oh, itu produk susu kedelai. Produk susu kedelai ini juga bukan pengolahan saya tinggal taruhin merek tuh. Nih. Oh, boleh. Stikernya saya buat sendiri. Tuh teman-teman. Ya. Jadi ini saya buat sendiri stikernya, saya tempel. Jadi stiker. Ini mukanya siapa nih? Wajah saya. Oh. Ini juga ada cerita nih, teman-teman. Boleh nih dikasih tahu teman-teman di rumah story. Jadi teman-teman saya di kampus ada yang jurusan teknik informatika tuh ya. Mereka bilang, gimana sih produknya nggak ada merek gitu ya. Coba taruh foto. Terus saya juga bingung kan. Itu desain sendiri Kak? Bukan, teman saya, teman kampus. Dari berawal pelanggan, mereka mau desainkan ini. Jadi khusus untuk Katupu ya? Saya juga bingung kan, heran kan. Mau cuma-cuma, saya nggak ada uang loh, saya bilang. Didesain sama mereka. Terus untuk namanya gimana katanya, apa namanya? Saya bingung nih, ngasih nama apa. Jadi ternyata dosen saya nge-brand produk saya itu Hermes, Tupu Hermes nama saya. Oh, itu yang jadi ada. Jadi dosen sendiri ya ngasih nama? Iya, ada keranjang yang itu bentuknya kayak Hermes. Jadi mereka ngasih brand. Kayak tas Hermes gitu ya, brand ya. Boleh nih teman-teman kalau ada yang mau pesen gimana nih Kak? Oke, untuk offline, memesan ini online. Ya, mesennya bisa nanti Tupu kasih tahu kontaknya. Jadi jangan ragu, oke? Boleh nih, kita mau tahu nih tas Hermesnya untuk jualan yang mana tuh? Nah, penasaran ya buat penasaran teman-teman semua. Banget, pasti yang di rumah juga pada penasaran. Gimana bentuk tas Hermesnya? Saya ambil dulu dari samping. Boleh, Kakak. Waduh, ini loh tas Hermesnya. Tuh ya. Mehong nggak, Cin? Ini sih sebenarnya udah generasi ke-6. Waduh. Ya. Sudah menemani. Iya. Kalau generasi pertama itu bentuknya kalau Vina tahu dari tutup botol minuman gelas. Oh iya. Nah, itu generasi pertama. Ini udah generasi ke-6. Oh, ke-6. Jadi nggak bertahan lama karena mereka udah kebanyakan tampung berat. Terlalu berat bebannya, aduh. Berat hidup, berat beban nyata. hidup. Jadi inilah yang disebut tas Hermes yang dikasih gelar sama dosen-dosen Tupu. Tupu juga bingung tas Hermes itu apa. Ternyata beberapa waktu yang sudah Tupu ketahui ternyata merek tas mahal loh teman-teman. Mungkin ada selipan doa ya, bagi mereka. Doa dan mungkin, harapan biar Tupu lebih semangat jualannya. Dan katanya kalau dikatakan Hermes, nggak semua orang memiliki, tapi semua orang tahu. Mungkin itu sih doa mereka ya. Brand terkenal. Biar kakak tuh brandnya makin terkenal. Saya taruh dulu di samping ini ya. Boleh. Jangan taruh di bawah. Di bawah aja ya, biar dia lebih. Kan mehong. Tuh. Kak tuh mungkin teman-teman di rumah pada mau tahu gimana sih strategi marketing yang viral itu. Oke. Strategi marketingnya Kak Tupu. Boleh saya praktekkan? Boleh banget. Oke. Boleh. Biar teman-teman di rumah pada tahu. Duduk gimana. aja ya. Oke, untuk strateginya, apabila terjadi situasi pagi hari, kita harus freshkan wajah, senyum, dan menyapa ya.
tetap Senyum, disandang. sapa, salam. Gini ya, disandang ya. Oh, disandang kayak gini? Iya, disandang. Kemudian kita sapa. Hai Indonesia, selamat pagi. Pagi. Oke, yuhu. Kali ini Tupu datang dengan menu-menu unggulan. Ada makanan dan minuman buat teman-teman pengen transaksi boleh. Ada kue rakyat jelata, paket irit kejepit, dan bangsawan. Atau susu kencang. Kencang itu kedelai. Oh, ini? Kedelai bikin senang. Oh, iya. kayak Karena gitu. kedelai itu adalah perasaan singkatannya pertama. ya? Iya. Dengan begitu Tupu keluarin ya produknya dari tas, tep susu keluar. Oke, tep ya dari keranjang keluar. Mereka rata-rata terpukau karena mungkin Hermes dan proses Marketing. penyampaiannya. Sesudah kita sapa, kita sudah perkenalin produknya, terus kita rayu. Halo Ibu Ratu, halo Raja, bagaimana kabarnya? Mereka otomatis sedikit lulu dan lemah ya, dan akhirnya mereka mau Karena transaksi. pembeli itu adalah raja ya, Benar. pasti harus disanjung-sanjung. Iya, kita manjakan para pembeli, calon pembeli, jadi mereka bakal mau transaksi gitu, Divina. Kayak gitu. Ini berapaan? Kalau Kalau boleh harga tahu produknya, teman-teman di rumah, siapa tahu ada yang nih mau untuk pesan kan? teman-teman semua, untuk susu kedelai itu harganya hanya 10.000 satu botol. Itu karena perasaan pertama lebih kental dan gurih. Aduh cucok. Perasaan pertama dalam arti sari kedelai pertama ya. Kalau udah sari kesekian kali itu udah rasanya nggak tergoda lagi di lidah. Nah untuk yang bangsawan harganya 10.000 dan paket rakyat jelata itu 5.000. Nah buat setiap transaksinya kalau ada yang Ya. rutin itu setiap minggu ada bonus sendiri dari yang punya ini. Misal dia Bonus transaksi dari yang pemilik produksi kue. iya. Misalnya setiap hari Jumat atau hari Sabtu dia kasih sedikit, misalnya kita bawa 10 kotak atau 15 kotak, dia kasih 3 kotak. Nanti Tupu sendiri milih di mana pelanggan yang rutin Itu belanja. dikasih dengan cuma-cuma, bukan Iya. Kak Tupu, misalnya free untuk Kak Tupu, terus Kak Tupu jual lagi nggak? Kayak Enggak, gitu. biasanya ada yang kayak gitu kan, dijual Iya. lagi. Kalau Tupu Iya. enggak, mana yang bener-bener rutin ya dikasih aja gitu. Secara cuma-cuma sama pelanggan yang setia. Bener, itu kuncinya. Jadi mereka sedikit manja dan tergoda tetap mau transaksi. Kalau teman-teman di rumah kan pada nggak tahu kan, mungkin kakak ke kantor-kantor, ke sekolah-sekolah atau kemana gitu kan. Kalau yang di rumah pesan online gimana? Nah, gampang banget buat teman-teman semua pengen lakukan transaksi sama Tupu Hermes sampai ke rumah bisa dimanapun kamu berada. Yang penting jangan dadakan. Sekitar 3 jam atau 4 jam sebelum transaksi masih dilayani atau 1 hari. Misal kamu bisa call center Tupu Hermes di 0852 6778 339, oke? 0852 6778 339. Ingat, komunikasi transaksinya dari pagi sampai sore, jangan malam. Ayo loh, kalau malam ngapain? Mungkin dia mau pesen jajanan lain, Oh, tapi gitu. kita nggak ngelainin malam ya. Cocok Cin ya. Oke, baik. Bincang-bincang kita sama Kak Tupu hari ini sudah berapa lama ya kita udah berbincang-bincang ya, udah semakin Udah dalam, 40 hari, semakin 40 dalam. malam ya. Aduh, 40 hari 40 malam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Pingsan kita ya, kalau 40 hari 40 malam. Baik teman-teman, sekian dulu bincang-bincang kita bersama narasumber yang memotivasi dan menginspirasi kita hari ini, Kak Tupu. Kapan-kapan kita bakal ketemu lagi, kapan-kapan Boleh. bakal diundang lagi ke sini. Harapan Kak Tupu Harapan saya. untuk ke Harapan depan, untuk saya sendiri ya. untuk Kak Tupu sendiri. Untuk harapan saya sendiri, semoga semakin diberikan kesehatan dan manfaat untuk semua orang. Dan disisihkan dari mara bahaya dan orang-orang jahat di bumi ini. Jahat. Yang gimana tuh jahat tuh? Ya kayak gitu deh, Oh, itu kayak biasa gitu bumbu-bumbu deh. hidup. Oke, pemirsa di rumah, sekian dulu Bius hari ini. Saya Nabilat Madafina beserta kru undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bius.